Banyak orang yang bilang kita tuh harus jaga kualitas. Kenapa kita nggak bikin aja, terus ya udah jual? Perlu nggak sih kita ngecek kualitas kita? Kenapa ya? Kalau iya harus ngejaga, gimana cara ngejaganya ya? Why me do my two-step? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sohib sekalian, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi barengan gue Gufron Mahendra di channel Bang Gufron Mahendra. Pengen ngingetin nih teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Apalagi di era-era yang mungkin makin banyak zona merahnya nih. Tetap hati-hati, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, stay safe lah pokoknya. Hari ini kita mau ngomongin soal kualitas. Yang pengen kita bahas hari ini adalah cara menjaga kualitas. Kita pakai ini aja, PDCA. Apa itu? Nih, PDCA ini sebuah istilah ya teman-teman ya. PDCA, jadi ada kepanjangannya tuh. Kepanjangannya adalah Plan, Do, Check, Action. Plan adalah rencana, Do adalah lakukan, Check adalah analisa, Action adalah tindak lanjuti. PDCA ini adalah sebuah siklus yang dipakai terkenal banget untuk menjaga yang namanya kualitas. Dan ini diperkenalkan oleh seorang dokter yang punya nama William Edward Deming. Siapa dia? Dr. William Edward Deming. Ini adalah seorang sosok yang berjasa banget untuk pertumbuhan ekonomi di Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Dia seorang dokter teman-teman yang lahir di tahun 1900, tepatnya di bulan Oktober tanggal 14. Memang kalau melihat kedua orang tuanya ini memang pada sarjana semua, sehingga orang tuanya sangat-sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sedangkan Dr. Deming sendiri itu selain seorang dokter, kan dia juga seorang profesor ya. Dia pernah bekerja di bidang agrikultur di negaranya di Amerika Serikat. Dan dia juga pernah kerja di Biro Sensus di tahun 1946 sampai dengan akhirnya dia keluar di tahun 1947 ke Jepang teman-teman untuk melakukan sensus. Nah, pada saat dia datang ke Jepang untuk melakukan sensus di situ di Jepang, ternyata dia tuh sering banget diajak ngobrol, berteman dengan ilmuwan-ilmuwan dan juga insinyur-insinyur serikat gitu ya, namanya adalah Jusei. Jadi ilmuwan-ilmuwan Jusei di sini justru tertarik sama apa yang menjadi keahlian beliau, yaitu tentang kualitas, statistik ya kan, statistical process control, konsep quality management, tertarik banget sama hal itu. Dan ternyata apa yang beliau punya digunakan oleh ilmuwan dan juga insinyur-insinyur Jepang untuk mengembangkan industri-industri di Jepang. PDCA ini dimulai dari huruf P, di mana kita harus membuat plan, rencana. Di dalam rencana ini sendiri termasuk kita diminta untuk ngebuat yang namanya tujuan, titik sasaran, harus kemana kita menuju. Semua keperluan untuk mencapai tujuan tersebut kita bisa susun di plan, kita bisa susun di rencana, kita bisa benar-benar kuat membuat rencana tersebut. Itulah plan. Yang selanjutnya adalah do atau lakukan. Dalam lakukan ini, itu artinya kita mencoba untuk mengimplementasi atau menjalankan apa yang menjadi rencana kita. Tentunya ini dilakukan dengan sangat ketat, bukan seadanya. Jadi kita benar-benar mengacu kepada rencana-rencana dan kita lakukan rencana tersebut, kita jalankan dengan konsisten. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu adalah cek, periksa, analisa. Pada saat kita melakukan do dari sebuah rencana, biasanya akan menjadi dua hasil, yaitu bisa berhasil, bisa jadi tidak. Teman-teman, berhasil maupun tidak berhasil, kita tetap harus melakukan yang namanya cek, periksa, analisa. Mari kita coba ketika tidak berhasil. Ketika tidak berhasil, pasti kita tahu dong penyebab-penyebab kenapa ini nggak berhasil. Pada saat kita melakukan do, kita sudah tahu tuh, wah ini ternyata nggak berhasil implementasinya di lapangan. Oh, yang ini juga nggak. Kita catat semua tuh teman-teman. Hasilnya kita cek semua. Kita cek, oh nggak berhasilnya karena ini 1, 2, 3, 4, 5. Berapa hal sih yang menyebabkan itu nggak berhasil? Itu kita tulis. Itulah cek. Kita ngecek kenapa ini tidak berhasil.
pun juga apabila berhasil. Berhasil pun tetap harus kita cek, teman-teman, kenapa dia bisa berhasil. Jadi kan mungkin selama ini kalau kita udah berhasil, ya udah berhasil aja. Ketika kita nggak berhasil, ya udah nggak berhasil aja. Nah, ini nggak menyebabkan kualitas kita jadi naik, teman-teman. Sehingga kalau kita berhasil pun kita harus cek kenapa kita bisa berhasil. Ya, tujuannya apa? Ketidakberhasilan kita bisa rubah menjadi keberhasilan setelah kita cek. Ya, karena kita sudah cek, kita note dulu tuh. Keberhasilan akan menjadi berhasil lagi kalau misalnya kita cek. Jangan sampai hari ini berhasil, besok enggak, berhasil lagi, enggak jelas. Enggak bisa tetap gitu. Ya. Maka kedua ini setelah kita analisa, hasil dari analisa tadi bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu action, tindak lanjut. Hasil yang sudah kita analisa, sudah kita periksa dari keberhasilan atau tidak keberhasilan, itu akan memunculkan tindak lanjut yang bisa kita pikirkan. Jadi kita bisa mikir nih, dia tidak berhasil gara-gara A, B, C, D, E. Kita bahas satu persatu untuk kita coba menemukan tindakan selanjutnya dari setiap perkara-perkara masalah yang membuat itu tidak berhasil. Pun juga kalau berhasil, setiap item yang membuat itu berhasil kita catat dan kita coba pikirin tindak lanjutnya bagaimana caranya supaya ini tetap bisa berlaku seperti itu dan menyebabkan keberhasilan lagi. Apakah sudah selesai semua PDCA-nya? Plan-nya sudah, do-nya sudah, check-nya sudah, action-nya sudah? Apakah selesai? Tidak, teman-teman. PDCA adalah sebuah siklus, di mana setelah kita menemukan tindak lanjut, akhirnya itu membuat kita harus membuat rencana lagi. Yang pasti rencana kita akan lebih baik daripada rencana sebelumnya. Sehingga kita menemukan langkah yang paling baik, yang super baik, yang sangat baik, yang pasti baik. Perjalanan rencana yang pasti baik itu baiknya kita tulis di dalam sebuah dokumen dan kita jadikan sebagai metode, cara, SOP, pelaksanaan harian dari menjaga yang namanya kualitas. Sampai kita temukan lagi perbaikan yang lebih baik, maka SOP ini atau metode tadi akan dirubah untuk menuju kepada tujuan yang lebih baik. Itu dia cara menjaga kualitas menggunakan PDCA miliknya William Edward Deming. Bisa digunakan dalam produksi ataupun di dalam melakukan pelayanan. Tentu saja produk yang bermutu dan pelayanan yang bermutu akan membuat reputasi dari perusahaan akan menjadi bagus. Itu yang bisa gua share untuk hari ini, cara menjaga kualitas menggunakan PDCA. Selamat mencoba. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ketemuan lagi di channel Bang Gufron berikutnya, video-video yang bisa membantu teman-teman. Gua Gufron Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.